warahmatullahi Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat begitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi pada malam hari ini, mungkin sebelum itu adakah yang ingin didiskusikan terkait materi-materi sebelumnya? Monggo sambil kita mengisi waktu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bergabung juga. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mau Oke, bertanya, Pak. Mas? Oh, oke, sebentar. Ada Pak Agus Purwanto yang sudah resen. Ya, mohon izin, Mas. Oke, Mau Pak. tanya terkait kriteria referensi. Kemarin itu kan kita diajari cara mencari referensi dari keyword. Keywordnya itu umum sekali. Misalnya saya artikelnya itu tentang fatwa MUI dan fatwa Muhammadiyah tentang nikah siri. Nah, kan di antara apa itu keywordnya itu kan ada nikah siri, ada fatwa Muhammadiyah, ada fatwa MUI. Nah, ketika saya mencari fatwa Muhammadiyah atau fatwa MUI, itu banyak sih di Scopus, tapi temanya itu aneka ragam. Misalnya fatwa MUI itu tidak berkaitan dengan pernikahan, tidak berkaitan dengan apa itu nikah siri, tapi berkaitan dengan tema-tema tertentu. Misal tentang apa digital, apa ekonomi digital atau tentang apa itu eh, yang lainnya begitu loh. Tidak berkaitan secara spesifik tentang tema yang akan saya garap. Nah, seperti itu masih relevankah dipakai untuk memperkaya referensi kita itu? Matur suwun. Oke, baik Bapak. Nah, jadi untuk seperti fatwa MUI, seperti fatwa Muhammadiyah, seperti itu kalau misalkan kita cari di Scopus, mungkin memang banyak ditemukan tapi membahas hal lain. Nah, kalau misalkan fatwa yang Bapak angkat memang khusus untuk mendukung temuan Bapak, misalkan tentang nikah ataupun nikah sirih, begitu, silahkan cari referensi dari sumber aslinya. Misalkan kalau fatwa Muhammadiyah, sumbernya langsung dari entah websitenya Muhammadiyah atau buku yang diterbitkan oleh Muhammadiyah. Begitu juga untuk yang fatwa NU, begitu. Namun, kalau misalkan Bapak mencari referensi di Scopus tersebut terkait fatwa itu bukan untuk mendukung tentang temuan nikah sirihnya, tapi untuk mendukung tentang ada nih penelitian serupa yang mengkaji tentang fatwa, namun berbeda aspek penelitiannya. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi bisa digunakan, tapi tinggal disesuaikan dulu. Kalau memang Bapak mencarinya fatwa itu untuk mendukung, Bapak ingin mencari fatwa Muhammadiyah tentang nikah siri. Nah, kalau misalkan di Scopus tidak ada yang mendukung, silahkan langsung cari ke sumber aslinya. Misalkan bisa di website Muhammadiyahnya atau mungkin dari buku-buku yang diterbitkan oleh Muhammadiyah langsung begitu, Bapak. Iya, kalau yang seperti itu ada di Fatwa Muhammadiyah, buku resminya, keputusan resminya ada, PDF-nya banyak beredar, Nggih. MUI apalagi. Berarti sifat dari jurnal yang dari Scopus itu sisi lain ya, bukan secara spesifik tentang yang kita bahas begitu ya. Nah, nggih, Sisi lain tentang fatwa, mungkin memperkuat metodologinya atau yang lainnya begitu ya. iya, betul, Bapak. Betul. Hmm. Seperti itu. Kalau yang ingin dibahas tetap harus kita cari dari sumber aslinya saja. Kalau yang sifatnya mendukung apa sisi lain, bukan secara langsung, itu Nggih. jumlahnya itu apa harus 20 juga? 20 apanya, Bapak? 20 artikel. Kemarin kan disarankan untuk setiap keyword diusahakan paling tidak 20 jurnal yang Oh, didapatkan. oke. Begitu. Oh, oke. Nah, jadi sebenarnya seperti ini saja, Bapak. Ya, untuk jumlah misalkan
20 ataupun 15 itu tidak harus. Hanya biasanya seperti ini, karena kita kan mencari referensi di awal itu, kita tidak membaca keseluruhan papernya. Kita hanya membaca berdasarkan highlight-highlight kuning yang terlihat. Misalkan kita mencari fatwa, ternyata banyak nih yang muncul. Kemudian kalau kita hanya download sedikit, ketika nantinya kita sedang menulis mencari artikel-artikel yang mendukung, itu biasanya susah kalau hanya sedikit. Jadi jumlah awal yang 20 itu kita cari untuk mempersiapkan eh, kira-kira kalau kita misalkan membutuhkan bahan itu mau digunakan, kita tidak kekurangan bahan. Nah, misal pun nanti Bapak hanya katakanlah mendukungnya di sisi lain itu tidak banyak dibahas nih, mungkin hanya 2 atau 3 kalimat. Berarti kan paling tidak kita hanya membutuhkan 2 atau 3 citasi. Kalau Bapak mencari kemudian hanya mendapatkan 10, ya sudah 10 itu sudah cukup. Jadi disesuaikan dengan keperluannya. Kalau misalkan keyword itu memang banyak diulang-ulang dibahas, silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau hanya misalkan kita gunakan referensi itu membahas atau untuk mendukung 2 atau 3 kalimat saja, gitu, hanya sedikit, ya sudah, kita bisa sesuaikan, kita cari sedikit saja cukup. Seperti itu saja, Bapak. Terakhir Mas, terakhir Nggih, ngapunten. nggih, mboten nono, Pak. Secara umum apa jurnal yang diterima di Scopus itu minimal umumnya minimal itu jumlah daftar daftar pustaka itu berapa dari jurnal minimal itu berapa supaya kita ada gambaran Oh, oke. begitu Nganten Nggih, supaya baik. nggak terlalu sedikit dan tidak Nggih. terlalu banyak ngonten loh. Nah, oke, baik, Bapak. Nah, kalau misalkan jumlah minimal atau mungkin kriteria Scopus itu berapa, sebenarnya tidak ada aturan bakunya, tidak ada aturan pastinya. Namun, eh, kalau dari Rumah Scopus, kami menyarankan idealnya satu artikel itu memiliki referensi setidaknya 30-35 referensi. Jadi di angka 30 sampai 35 referensi itu untuk minimalnya. Begitu, Bapak. Jadi nanti kalau misalkan lebih juga boleh. Dan nanti kalau misalkan menemukan jurnal tujuan, kemudian diminta untuk ada minimal referensi yang disyaratkan, nah nanti tinggal diikuti lagi. Seperti itu saja, Bapak. Siap, terima kasih Mas Wiam. Oke, sami-sami Pak Agus Purwanto. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain mungkin tadi dari Pak Rum Oh ada yang ya, ditanyakan. Oke, silakan ada Bapak. Pak Mas. Ya, Eh, ketika saya nyari referensi di Scopus, itu kata kunci saya yang pertama kan kalsium dan Oke, kalsium dan kolagen. Terus di refine search itu tak tambah bond, crystallization, nano dan calcification, oke, kalsifikasi. Nah itu ada 23 oke, ada 23 dokumen. Nah, di dalam eksperimen saya kan menggunakan alat namanya XRD, lagi besok. FTIR, sama SM. Nah, oke, masing-masing tak masukkan ke situ, ke refine search itu jadi dua masing-masing tuh. Misalnya XRD tak masukkan jadi dua. Nanti ininya beda, apa namanya judulnya. XRD juga tiga, ini juga tiga. Kalau tak masukkan defisiensi nanti 8. Nah, kalau misalnya tak masukkan XRD, FTIR dan itu tadi dua, itu apakah indikator bahwa itu menunjukkan gap yang bisa saya tulis? oke, baik. Jadi kalau misalkan itu bisa menunjukkan 14 juga, ya ini. Pak. Jadi dalam artian kalau kita mencari mungkin referensinya masih sedikit, nah itu kan nanti juga bisa menjadi sebuah gap. Karena apa? Karena masih belum banyak penelitian yang mengkaji tentang sebuah cara yang Bapak tuliskan itu juga bisa, Bapak. Ya, ya. Ya, Gitu, seperti Bapak. itu maksud saya. Ya. Oke, Terus kalau ada referensi yang tak cari di Skiham nggak bisa, akhirnya ketemunya di Google Scholar. Itu bisa ya nanti ditanturkan. bisa, Bapak, bisa. Jadi Nah, kalau misalkan di Scopus nggak bisa, Sci-Hub juga tidak bisa, Supaya ternyata di dia Google tidak Scholar malah bisa. obat Nah, tidak itu usah di juga juga bisa diambil saja, Bapak, bisa digunakan. Yang ya. penting perlu dicek kembali apakah terindeks Scopus atau tidak, alangkah lebih baiknya. Yang pasti tadi dia ada di Scopus,
dan Oh, dan oke. di hikes di high hikes apa Highest citation gitu dia ya. di paling tinggi dia, cuman Ya, ketika tak cari PDF-nya nggak bisa, cari Shihab-nya nggak bisa, akhirnya di Google Scholar itu tetap bisa diambil ya. bisa diambil Bapak, bisa digunakan. Oke, makasih. Iya, sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Mungkin Bapak Ibu yang lain? Atau mungkin ingin ada yang sharing sudah sejauh ini, mungkin ada kendala begitu. Oke, monggo Bapak Ibu. Nah, mungkin terkait sesi malam hari ini begitu ya Bapak Ibu. Sesi malam hari ini kita akan berbicara tentang digital writing. Nah, apa sih digital writing itu? Nah, digital writing nantinya akan berfokus bagaimana kita menyusun sebuah kerangka anatomi yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, yang sudah kami praktekkan, pembuatan kerangka anatomi, kemudian kita tuangkan dalam bentuk paper utuh, yang mana berawal dari pendahuluan hingga yang terakhir conclusion-nya, dari introduction hingga conclusion. Nah, tentunya di dalam kita mengembangkan sebuah kerangka, pastikan kita memerlukan banyak referensi-referensi pendukung. Kita perlu mensitasi artikel-artikel yang sudah kita cari kemarin. Nah, maka dari itu kami harap Bapak Ibu untuk melakukan mungkin untuk mempraktekkan digital writing ini, silahkan nanti Bapak Ibu bisa apa ya, lengkapi dulu referensi-referensinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kekurangan referensi. Jadi silahkan Bapak Ibu cari referensi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Silahkan disesuaikan tidak hanya dengan variabel yang ada di judul, tetapi referensi yang baik Bapak Ibu bisa cari berdasarkan apa saja yang banyak dibahas dalam papernya. Karena kalau Bapak Ibu hanya terpaku apa yang ada dalam judul saja, terkadang dalam penulisannya nanti kita terkendala tidak mendapatkan referensi atau artikel yang bisa kita citasi. Maka dari itu, kalau misalkan nanti Bapak Ibu di tengah jalan gitu nih, kekurangan referensi, silakan Bapak Ibu juga mencari referensi-referensi terkait tentang paper Bapak Ibu tentang apa yang banyak Bapak Ibu bahas. Jadi misalkan contoh contoh sederhananya, kalau misalkan saya menulis paper dengan judul mungkin integrasi integrasi perangkat IoT terhadap keberhasilan proses sains. Nah, kalau misalkan kita ambil di judulnya saja, itu mungkin hanya sedikit variabelnya, mungkin IoT, proses sains, kemudian hasil belajar. Nah, tapi di dalam itu kan pasti saya akan membahas tentang pendidikan, tentang teaching, tentang learning, education. Nah, jadi silahkan nanti Bapak Ibu juga mencari keyword-keyword terkait dengan apa yang banyak dibahas di dalamnya. Begitu juga dengan sinonim-sinonim katanya. Terkadang kalau misalkan kita mencari sebuah kata di Scopus atau di Science Direct atau di pencarian referensi yang lain hanya mendapatkan sedikit, silahkan coba menggunakan sinonim katanya, padanan kata, padanan keyword yang Bapak Ibu gunakan, atau ada istilah-istilah yang sudah lazim digunakan dalam bidang penelitian Bapak Ibu tentunya. Karena nanti referensi itu akan sangat membantu kita dalam menulis sebuah paper. Yang malam hari ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi, akan kita ulas bagaimana kita memasangkan, kita mensitasi artikel-artikel yang sudah kita cari kemarin. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi malam hari ini, mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi, monggo. Atau langsung kita masuk ke materi malam hari ini, Bapak Ibu? Iya. Oke, sebenarnya ada satu chat ini di bagian chat ada dari Bapak Room. Mas, setelah di refine search, misal dengan menambah ini, tapi tidak muncul di abstraknya. Oke, nah kalau misalkan tidak muncul di abstraknya, dalam artian di abstraknya tidak muncul highlight kuningnya, begitu ya Bapak? Itu, Ya, oke, nah itu sebenarnya tidak apa-apa, karena terkadang ya. memang tidak muncul di abstrak, tapi mungkin ada di judulnya. Kalau di judulnya tidak ada, kemungkinan juga ada di dalamnya. Karena Bodinya eh, ya.
Iya, di body of papernya, Pak. Karena Oh, memang iya. ketika kita melakukan pencarian itu, Scopus tidak hanya membaca dari judul ataupun abstrak, tapi secara keseluruhan. Jadi di dalamnya terkait mungkin banyak dibahas HRD tersebut juga akan dimunculkan di dalam hasil temuannya. Gitu. Baik, terima kasih. Ih, sama-sama, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa masuk ke sesi materi pada malam hari ini. Nah, untuk materi malam hari ini nanti kita akan membahas tentang digital writing dan akan langsung disampaikan oleh Mbak Biwi. Nah, mungkin sebelum itu apakah Mbak Biwi sudah bergabung bersama kita di sini? Selamat malam Mbak Biwi. Oke, sambil menunggu Mbak Biwi, sebenarnya ada Ibu Irma. Apakah kalau hasil tambang kita jurnal non Scopus kebanyakan adakah peluang untuk diterima di Scopus? Nah, jadi untuk referensi memang kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk mencari referensi-referensi terbaik yang ada di Scopus. Karena pertama apa? Karena tujuan kita adalah masuk ke Scopus. Scopus memiliki sebuah apa ya, peringkat tersendiri yaitu ada Q1, Q2, Q3 dan Q4. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mencari referensi artikel-artikel yang jadikan referensi tetapi lebih banyak dari luar Scopus, nanti ditakutkan untuk reviewer-reviewer jurnal itu juga akan mengecek sampai di situ Bapak Ibu. Karena ibarat kata kita ingin ingin submit ke jurnal terbaik di terindeks Scopus, tapi referensi-referensi kita malah di luar dari Scopus. Sebaiknya untuk referensi memang kita perbanyak yang dari Scopus. Kalau misalkan ada yang non Scopus, ada yang di luar Scopus, boleh digunakan. Yang penting tidak terlalu banyak dan referensi di luar Scopus tersebut itu sangat mendukung temuan utamanya. Kalau misalkan itu hanya mendukung seperti tadi untuk mendukung sisi lain, sebaiknya gunakan yang ada di Scopus. Kalau di luar Scopus benar-benar harus mendukung temuan utamanya, seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Agus Purwanto di awal tadi, Bu. Begitu. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nah sepertinya ini Mbak Biwi sudah terlihat di layar kita, Bapak Ibu, sudah dengan senyum semangatnya malam hari ini. Selamat malam, Mbak Biwi. Selamat malam. Oke, baik Mbak Biwi. Nah, Mbak Biwi sudah bergabung untuk materi malam hari ini terkait digital writing. Silahkan Mbak Biwi bisa dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bisa dipaparkan dulu materinya, kemudian lanjut tanya jawab. Silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Wiam atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, gitu ya di hari apa nih? Hari Rabu begitu ya dengan semangat yang luar biasa begitu. Malam hari ini kita membahas soal digital writing yang mana itu lanjutan dari materi kemarin Bapak Ibu. Sebelum itu saya mau nanya, apakah sudah ada yang mengerjakan anatomi papernya atau ada yang belum? Saya belum, Mbak. Mohon maaf. Nggak apa-apa Bapak, aman. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain sudah? Pak Rum? Sudah, Mbak. Gimana Bu tadi? Irma sudah. Oke, mantap. Pak Rum? Sudah. Baru kemarin apa tuh namanya? Outline-nya. Ya, baik. Oke, Alhamdulillah Bu Irma sudah, Pak Rum baru outline. Pak Sylvester tadi on mic, Iya, hampir rampung. hampir Tinggal rampung. penyesuaian. Iya, karena waktu mau join kan sudah 70% materi papernya tersedia. Jadi Ya, jadi lebih mudah ya tinggal Bapak saya ya. mau lihat yang malam ini saja mau. Ya. Oke, siap. Nah, kalau misalkan tadi Bapak Ibu sudah mulai untuk mengerjakan begitu ya anatomi papernya. Nah, malam hari ini dari anatomi kerangka tadi Bapak Ibu kita tuangkan menjadi sebuah paper. Nah, tampilan template-nya pasti secara umum seperti ini. Bapak Ibu mungkin sudah familiar lah kalau sudah mengerjakan paper ya. Bentar, video panel ya.
hide dulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan salah satu template begitu ya dari kami, template contoh yang Bapak Ibu bisa mulai kerjakan di sini. Tentunya ada judul, ada nama, afiliasi. Nah, afiliasi itu sudah mulai harus dikerjakan Bapak Ibu, afiliasinya dari Bapak Ibu sendiri, kemudian dari author-author yang lain. Bapak Ibu kalau sudah punya orchid boleh ditambahkan itu menjadi nilai tambah begitu ya, nilai plus gitu. Biar nanti kalau publikasi itu kehubung ke orchid Bapak Ibu. Nah, terus lanjut ke abstrak. Kalau kemarin kan kita sudah bahas ya, abstrak. Nanti pastinya itu dikerjakan di akhir, lagi-lagi dikerjakan di akhir. Tapi isinya jangan lupa mengikuti ini. Ada background, ada tujuan penelitian, metode, begitu ya, result conclusion. Nah, ini kita akan masuk ke dalam body of paper yang sudah disinggung oleh Mas Wiam tadi. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah mulai mengerjakan, sudah mulai menyusun anatominya, boleh nanti setelah ini didiskusikan anatominya boleh. Nanti bisa dikirimkan. Nah, outline-nya sudah jadi Bapak Ibu. Maka dari outline ini akan kita kembangkan gitu ya. Ini tulisan kita murni. Kemudian kita kembangkan menjadi sebuah draft paper begitu ya. Kita coba contohkan. Introduction, jangan lupa Bapak Ibu, isinya adalah what is noun, unknown, sama how and why. Yang akan kita contohkan adalah introduction. Nah, nanti kita pakai tuyul. Kalau tuyulnya di sini, kita tuyul, ini tuyul kecil lah istilahnya gitu ya, Mendeley. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Mendeley gitu ya. Apalagi kalau kemarin referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, silahkan masukkan ke dalam Mendeley Bapak Ibu gitu ya, membuat dalam satu folder utuh, isinya adalah referensi-referensinya Bapak Ibu. Nah, dari anatomi tadi, ini adalah anatomi, kita akan bawa itu ke dalam template. Kita copy dulu, kemudian bawa ke template Bapak Ibu. Di sini kita mulai dari introduction. Tapi kalau mau mudah, kemarin bisa pakai cara yang sudah kita sampaikan. Mulai dari metode dulu, result, discussion, conclusion, baru introduction. Tapi kalau malam ini saya mencontohkan yang introduction ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai. Kalau nanti ada tulisan kalimat 1 sampai kalimat 5, silahkan diblok. Cara cepatnya adalah diblok aja. Itu nggak usah dihapus manual satu-satu. Kemudian langsung klik kanan, paste. Optionnya adalah paste A, Bapak Ibu. Nah, oke. Angka seperti ini, kan tadi dari angka ya, dari per poin, kita buat menjadi paragraf begitu. Angka seperti ini nggak usah dihapus manual. Ada cara cepatnya, Bapak Ibu. Tinggal di blok, kemudian ini ada numbering otomatis ya. Biasa Bapak Ibu gunakan. Kita klik sekali, 2 kali, sampai angkanya hilang. Lalu geser biar rapi gitu kan. Selesai. Jadi nggak perlu lama-lama Bapak Ibu. Cara cepatnya gitu ya. Setelahnya, 5 poin tadi yang sudah Bapak Ibu tulis, ini kita mulai anggap bahwa ini menjadi awalan kalimat di setiap paragraf. Nah, maka atau kalimat inti lah gitu ya di kalimat setiap paragrafnya. Nah, kita berikan jarak dulu. Begini Bapak Ibu. Nah, ini menjadi awalan kalimat gitu ya untuk menghantarkan membuat kalimat-kalimat berikutnya. Nah, dalam membuat kalimat berikutnya, Bapak Ibu nggak usah pusing gitu ya. Bapak Ibu lihat dan cari dari artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu kumpulkan kemarin. Kalau Bapak Ibu belum mengumpulkan, silahkan kumpulkan dulu referensinya. Masukkan itu ke dalam satu folder utuh di dalam laptopnya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa kemudian add files gitu ya. Pilih foldernya, folder mana yang dimasukkan, folder yang sudah Bapak Ibu buat begitu ya. Kemudian Ctrl A, semua filenya ini dipilih, open, masukkan ke dalam file tersebut. Begitu Bapak Ibu. Ke dalam folder tersebut, sorry.
Atau mau dibuat folder-folder seperti ini boleh gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan semua semua data ke library-nya Bapak Ibu, semuanya sudah terisi seperti kemarin penjelasan dari Mas Wiam gitu ya. Maka selanjutnya kita akan gunakan semua referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Satu demi satu gitu, sesuai dengan topiknya. Dalam membuat kalimat tadi, Bapak Ibu, tadi saya tekankan bahwa Bapak Ibu nggak usah menulis kalimat sendiri. Kita ambil dari tulisan orang lain. Gitu ya. Kita dukung dari tulisan-tulisan orang lain begitu. Coba nanti Bapak Ibu perhatikan referensi apa namanya artikel-artikel yang sudah terbit itu rata-rata lebih banyak citasi orang lain. Jadi sedikit untuk tulisannya sendiri begitu. Kecuali kalau dia dalam bentuk analisa, analisis, SLR dan sebagainya. Nah, di sini nanti salah satu caranya adalah ketika Bapak Ibu sudah membuat kalimat sendiri yang sudah dari anatomi, ini menjadi awal kalimat, begitu ya. Lalu kita ambil kata kuncinya, Bapak Ibu. Kata kunci di dalam kalimat. Berbeda dengan kata kunci yang ada di abstrak ya. Kata kunci di dalam kalimat itu untuk membantu Bapak Ibu membuat mengarahkan kalimat berikutnya agar lebih runtut. Gitu. Contohnya di kalimat ini, kalimat pertama. Di kalimat pertama ini membahas tentang konseptual online learning. Kita ambil kata kuncinya yang bisa kita kembangkan nanti. Salah satunya adalah online learning. Kemudian, aktivitas mendapatkan lingkungan belajar. Coba kita ambil jaringan komputer. Nah, tiga kata kunci ini bisa nanti kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat pendukung berikutnya, gitu ya. Setelahnya, Bapak Ibu, ketika sudah kita berikan tanda, maka kita translate. Bapak Ibu bisa mentranslate itu menggunakan Microsoft gitu, nggak usah pakai Google, Bapak Ibu. Microsoft itu menyediakan di Word-nya Bapak Ibu itu ada layanan translate. Di bagian review atau klik kanan gitu ya, klik kanan translate itu bisa gitu. Itu paling cepatnya seperti itu. Kecuali kalau ketika Bapak Ibu mau translate kok failed kayak gini, maka caranya adalah klik bagian review di atas, toolbar atas, kemudian language, pilih translate, pilih translate selection. Istilahnya kalau di sini cara agak ribetnya gitu ya, kalau cara cepatnya adalah klik kanan translate. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita blok kata kunci mana saja yang akan kita bahasa Inggriskan gitu. Kalau ini masih to Indonesia, dibalik saja to English gitu. Atau Bapak Ibu bisa memilih mau bahasa apa. Selanjutnya, kita bisa insert di situ. Kemudian yang ini lingkungan belajar. Ini kita insertkan. Jaringan komputer. Kita bisa insert. Nah, kalau sudah berbahasa Inggris, ini lebih mudah ya, Bapak Ibu. Kenapa Mbak harus di bahasa Inggrisin? Karena kemarin Bapak Ibu mencari literatur itu juga berbahasa Inggris. Dari Scopus kan rata-rata berbahasa Inggris ya. Nah, lebih enaknya memang kata kunci yang Bapak Ibu ambil di kalimat itu juga dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan menuju ke dalam Mendeley. Mendeley ini, Bapak Ibu tidak perlu baca satu persatu. Gitu ya, kalau kemarin ngumpulin, sudah sekarang waktunya kita mencari literaturnya tanpa membaca satu persatu, Bapak Ibu. Cara cepatnya di mana? Di bagian search, Bapak Ibu. Di sebelah kanan kita gunakan tuh toolbar search-nya. Pastekan kata kunci yang tadi kita ambil adalah online learning gitu ya. Kata kuncinya yang kita ambil di kalimat itu. Nanti otomatis si Mendeley itu akan menseleksi mana paper-paper yang membahas soal online learning gitu. Seperti halnya ketika pencarian referensi di Scopus, ada kuning-kuningnya Bapak Ibu. Nah, kuning-kuning ini membantu nih memberikan tanda. Kita lihat yang membahas online learning yang mana gitu. Lihat di sini, oh ini pembahasannya learning, learning, learning.
bukan online learning. Ini apa? Learning juga. Ini online, ini learning online, ini terpisah pembahasannya. Ini bisa kita ambil, coba ini ada yang gabungan. Kita buka yang membahas online learning. Nah, nantinya Bapak Ibu ketika sudah ketemu satu paper utuh ini, Bapak Ibu juga nggak usah dibaca satu per satu. Ada bantuan sewing mate ini, sewing mate 1 sampai 4. Artinya di sini ada keywordnya dibahas 4 kali gitu, atau online learning dibahas sebanyak 4 kali. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu next gitu. Kalau mau dibalik ya previous gitu. Next. Nah, kita next lihat kalimat mana nih yang kira-kira cocok atau relevan untuk kita tempel ke kalimat berikutnya. Mbak, kalau ternyata nggak ada yang cocok, kita lewatin, kita ganti cari yang lain. Coba ini. Nah, di sini. Ada sewing mate 1 sampai 23. Berarti online learning dibahas 23 kali di paper ini. Nah, jadi banyak nih peluangnya. Oke, di sini Bapak Ibu. Ada pengertian online learning, which all back bla bla bla. Nah, kalau misalkan ini relevan, Bapak Ibu, oh ternyata ini cocok Mbak. Misalkan kita ambil jadi eh, jadi kalimat tambahan, kalimat pendukung, ya udah kita copy. Kalau Bapak Ibu bertanya mungkin, Mbak itu kan dia ngambil citasi orang lain. Nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Nanti kita perhatikan yang citasi ini, citasi lama ini, masih relevan nggak 5 tahun terakhir. Kalau dia sudah lewat gitu ya masanya 5 tahun terakhir, maka nanti Bapak Ibu cukup mensitasi penulis lamanya saja. Ini kan kalau si Clarkmeyer 2016 dia mensitasi 2016. Itu kan udah lewat tuh 5 tahun terakhir. Nah, terus kemudian si Mayer lagi itu mensitasi kayak dia mensitasi papernya sendiri mungkin ya di tahun 2019. Ini agak nggak relevan nih, nggak 5 tahun terakhir gitu. Tapi hanya buat contoh ya Bapak Ibu. Nah, nanti 5 tahun, oh dia masih relevan 5 tahun terakhir tuh. Berarti yang kita kutip adalah si penulis barunya saja, si Mayer, Richard Mayer ini, begitu. Oke, kita copy ya Bapak Ibu, kita copy satu kalimat. Untuk mengcopy atau Bapak Ibu mengcopy mengambil kalimat itu boleh di mana saja, boleh di abstrak, boleh bahkan di judul pun nggak masalah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalimat yang sudah kita copy nanti pastekan Bapak Ibu, paste A juga nggak masalah. Itu. Nah, baru kemudian kita bahasa Inggris kan. Langkah bahasa Inggris ini memudahkan ketika Bapak Ibu mau membaca isi di dalamnya. Langsung insert udah berubah otomatis Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak usah di copy paste. Nah, baru berikutnya adalah kita parafrase Bapak Ibu. Sorry, ini kasih tanda dulu. Parafrase wajib ya hukumnya Bapak Ibu. Jadi kita tidak diperkenankan mengcopy paste sudah itu. Walaupun dia diganti bahasanya, dia tatanan bahasa apa struktur bahasanya itu masih sama. Jadi lebih baiknya silahkan parafrase itu. Parafrase kita tekankan juga manual gitu. Kenapa Mbak harus manual lagi gitu ya? Karena Turnitin sekarang itu sudah membaca namanya Turnitin AI. Dan jurnal-jurnal itu kurang mentolerir gitu ya. Kurang mentolerir penggunaan AI di dalam pembuatan papernya Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, itu yang agak-agak kurang ditolerir. Makanya silahkan Bapak Ibu harus melakukan yang namanya parafrase manual. Gitu. Bahasanya bahasa manusia akan lebih dipahami dibandingkan bahasa robot, Bapak Ibu, atau bahasa AI. Nah, dari sini kalimat ini perlu kita parafrase. Parafrase itu ambil intisari aja di dalam kalimat tersebut, kemudian sesuaikan dengan apa yang akan kita bahas. Gitu ya, tidak harus semuanya ditempelkan, Bapak Ibu. Hanya ambil intisari pentingnya. Nah, contohnya begini. Pembelajaran online learning, pembelajaran online gitu ya,
juga juga diartikan sebagai game. Oke, oke, instruksi, oke, instruksi pembelajaran online learning, oke, didukung dengan perangkat digital yang memudahkan dalam proses pembelajaran. Nah, pada intinya kan kita ambil aja konsep intinya gitu kan. Yang penting adalah tidak lepas dari apa yang kita ambil, yang kita copy, tapi kita sesuaikan lagi begitu Bapak Ibu. Setelah sudah diparafrase, kita hapus gitu ya. Kita jangan sampai meninggalkan jejak. Kemudian tahap terakhir setelah selesai diparafrase, kita menghapus kopian yang sudah kita lakukan, maka selanjutnya adalah mensitasi. Jadi jangan sampai kita mengambil tulisan orang lain tanpa disertakan penulisnya, Bapak Ibu. Caranya adalah kita sitasi. Sitasinya mungkin kita sudah terbiasa tuh, sitasi di belakang. Nah, arahkan kursornya di belakang, kemudian klik references, insert citation. Kalau Bapak Ibu terbiasa menuliskan nama autornya, maka nanti cara cepatnya adalah tinggal go to Mendeley, Bapak Ibu. Go to Mendeley saja, otomatis di Mendeley itu akan ngeblok paper mana yang baru saja Bapak Ibu buka. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, kurang trusted kepada ini ya, Mendeley, bisa diklik 2 kali. Dia otomatis mengarahkan pada kalimat mana yang baru saja Bapak Ibu ambil kutipannya. Nah, kalau sudah yakin, klik site Cite Bapak Ibu. Site ini akan muncul hanya ketika Bapak Ibu insert citation di Word, gitu ya. Site Cite. Oke, selesai. Begini saja di belakang. Nah, jadi kalau tanda kutip tadi hanya muncul ketika Bapak Ibu insert citation. Nah, ini yang disebut sebagai citasi di belakang Bapak Ibu. Satu kalimat sudah kita dapetin dari orang lain. Baru kemudian lanjut ke tulisan lagi berikutnya. Kita buat lagi, tambahin lagi. Oh, pembelajaran dukungan. Kita hubungin dengan lingkungan belajar, misalkan gitu kan. Nah, ambil itu satu kata kunci lagi, learning informant, berkaitan dengan itu. Terus kembali, kita clearkan dulu, pastikan kata kunci berikutnya. Lanjut, ya kan? Contohnya kita cari, kayak ini nggak ada. Kenapa Mbak tidak pakai tanda kutip? Tidak usah Bapak, kalau tanda kutip malah nggak muncul nanti. Berbeda dengan Scopus ya, gitu. Nah, biar nanti banyak papernya, kalau learning informant saja itu di Mendeley tidak harus menggunakan tanda kutip, begitu. Dia otomatis akan meng-highlight kalimatnya, begitu Bapak. Nah, selanjutnya, oh, kalau misalkan menggunakan tanda kutip juga, ini coba ya kita pakai tanda kutip. Nanti dia akan tidak terbaca sepertinya. Oh, ini ada nih. Oke, bisa bisa juga pakai tanda kutip, tapi kalau kami lebih mudahnya tidak menggunakan tanda kutip kalau di Mendeley ya, Bapak Ibu. Tapi kalau mau juga boleh gitu. Kita coba ya buka salah satu. Nanti akan munculnya seperti ini, Bapak Ibu. No match for the paraphrase tanda kutip learning informant. Kenapa? Karena Mendeley membacanya dari tanda kutipnya. Berbeda dengan Scopus ya. Kalau Scopus kan tanda kutip itu untuk mengunci kata begitu ya, biar nanti satu frasa. Tapi kalau Mendeley tidak membaca dari detail tanda kutipnya juga. Nah, tuh nih, kelihatan kan Bapak Ibu berbedanya tanda kutip dan enggak, gitu kan? Kita coba lagi cari. Nah, kita lihat di sini, ada nggak kalimatnya yang relevan? Oke, coba kita ambil satu kalimat di sini ya. Kita lihat ini relevan atau tidak untuk kita tempelkan gitu.
Terjemahkannya bisa lewat langsung ke Word saja, Bapak Ibu. Kita pastekan. Oke, ini kurang rapi. Mhm. Lalu kita translate. Ini karena translate saya agak rusak ya, Bapak Ibu. Ya, translate, insert. Nah, selanjutnya tinggal dibaca nih, poin pentingnya apa gitu ya. Paling banyak digunakan di lingkungan belajar. Oh, tinggal gini aja, perhatikan. Ini sudah menggambarkan sekali bahwa media, bisa media atau alat. Alat yang paling banyak digunakan dalam digunakan di lingkungan belajar online, yakni AOD tadi gitu. Singkatnya saja, ambil kata kuncinya saja sesuai dengan topik relevannya kita. Baru setelahnya Bapak Ibu sitasi. Nah, ini saya coba mencontohkan sitasi yang tidak hanya di belakang Bapak Ibu. Contohannya Bapak Ibu juga bisa divariasikan sitasi di depan. Jadi tidak harus terlalu sering mensitasi di belakang. Kita variatifkan sitasi di depan. Ya, arahkan kursornya ke depan Bapak Ibu, ke arahkan sebelum kalimat di depan. Atau biasanya Bapak Ibu menggunakan kata menurut gitu. Itu boleh juga. Ya, menurut bla 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 gitu. Tapi kalau sekarang sudah cenderung agak banyak yang mengurangi kata menurut, langsung to the point. Christopher menyebutkan bahwa alat yang paling banyak digunakan bla 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 gitu kan. Tuh. Jadi variatif saja Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kursornya tetap di depan gitu ya. Lalu insert citation seperti tadi. Go to Mendeley. Nggak usah ngetik-ngetik lagi, langsung go to Mendeley Bapak Ibu. Dia otomatis akan ngeblok tuh paper mana yang baru aja Bapak Ibu buka. Kalau udah yakin langsung aja cite di sini ya, cite di sini. Cite hanya muncul ketika Bapak Ibu insert citation di Word ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, biasanya kalau sudah seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Hilangkan kurung itu. Hilangkan kurungnya pakai apa, Pak? Saat ini yang ada di ide manual. Manual, oke. Nah, kalau setelah ini, Bapak, kalau biasanya Bapak manual, setelah pertemuan kelima, nggak boleh manual lagi. Ya, Bapak Ibu jangan manual lagi gitu. Kenapa? Karena manual itu akan merusak sitasi atau merusak Mendeley-nya begitu, merusak dari apa yang sudah Bapak Ibu kutip gitu. Caranya adalah Bapak Ibu biar nggak rusak begitu ya, rusak sitasinya, kita copy dulu nih si Kozalka ini sampai et al. Kita copy, taruhlah di depan Bapak Ibu. Di setelah kata menurut. Selanjutnya, si Kozalka ini yang ada di dalam sitasi atau di dalam kurung, cukup kita klik saja. Klik ya, bukan di blok ya Bapak Ibu. Kalau di Mendeley Desktop memang ketika Bapak Ibu klik citasi otomatis dia seperti ngeblok. Tapi dia kalau Bapak Ibu blok, dia lebih tebal lagi gitu ya. Itu berbeda dengan Mendeley Reference Manager. Kalau Reference Manager hanya kotakan saja. Kotakan kotak box gitu ya. Nah, selanjutnya Kozalka ini Bapak Ibu untuk karena kozalkanya sudah ditaruh di depan, maka si kozalka ini kita hapus. Tapi tidak boleh manual gitu ya. Cukup Bapak Ibu klik saja nama penulisnya, mau di depan, mau di belakang boleh. Yang penting dia di dalam citasi itu. Kemudian edit citation Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai Word biasa atau yang Windows begitu ya, dia langsung otomatis akan berubah edit citation. Tadi kan insert, sekarang berubah ke edit citation. Kalau pakai MacBook dia nggak berubah karena di satu, edit dan insert. Nah, tinggal klik aja Bapak Ibu. Nah, baru kemudian Bapak Ibu klik lagi nama penulisnya. Pokoknya nama penulis aja yang diklik. Gitu ya, nama penulis yang ada di dalam citasi
edit citation, klik lagi nama penulisnya, begitu ya. Selanjutnya, untuk menghapusnya gunakan yang namanya suppress author. Biar suppress lah gitu ya, suppress. Kita menghidden nama penulisnya di dalam kurung dengan cara centang suppress author. Kalau Bapak Ibu mengutip dalam bentuk buku yang perlu halaman, tinggal Bapak Ibu tambahin aja halaman di sini. Page ini kan bisa nih, mau nambahin apapun, buku, chapter, figur, opus, dan sebagainya. Page ini tambahin aja halaman di situ. Halamannya berapa? Tuliskan manual ya, manual. Kalau prefix, suffix, Bapak Ibu ada yang bertanya, ini nggak terlalu berpengaruh ya. Biasanya kita tidak menggunakan. Biasanya cuman suppress author. Kalau nambahin halaman ya halaman saja gitu. Oke, selanjutnya kita oke kan Bapak Ibu. Otomatis hilang gitu. Ya, ke rusaknya tadi gimana sih Mbak gitu ya. Pengen Bapak Ibu lihat gitu. Ini contohnya yang seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat mungkin normal-normal aja, nggak ada perubahan gitu, tidak ada perubahan dan sebagainya. Tapi ketika itu bisa diketahui rusak atau tidaknya, ketika Bapak Ibu ganti style. Stylenya coba kita ganti ke angka. Angka itu biasanya triple E atau netur dan sebagainya itu boleh. Nah, angka kalau dia masih terhubung dengan Mendeley, dia otomatis akan berubah Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ubah apa namanya hapus manual, contohnya kayak tadi ya, saya hapus manual si kozalkanya tadi gitu. Ah, terus kemudian akan muncul keep manual edit. Nah, di sini terlihat biasa saja. Nampak biasa namun sebenarnya rusak di dalamnya Bapak Ibu. Ketika kita ganti style IEEE gitu ya, dia tidak mau berubah. Nah, yang pertama tadi mau ikut berubah, yang hapus manual nggak mau. Karena dia sudah menjadi tulisan biasa, Bapak Ibu. Nah, ini untuk menghindarinya, silakan Bapak Ibu tadi gunakan yang namanya suppress author, gitu ya. Itu harus digunakan, Bapak Ibu. Oh, sini. Bentar. Oke, kita coba lagi. Suppress author. Jadi jangan sampai manual, Bapak Ibu. Kalau masih manual, udah kita kasih tahu nih, apa namanya, jangan sampai manual lagi. Kenapa? Karena nanti rusak, Bapak Ibu. Rusak jadi tulisan biasa, gitu ya. Kozalka, suppress author, oke. Begitu, Bapak Ibu. Itu memudahkan Bapak Ibu nggak perlu manual-manual lagi. Ada cara cepatnya. Mungkin satu lagi ya, Bapak Ibu. Nanti setelah itu kita akan masuk proses bertanya, tanya jawab. Lanjut satu lagi, Bapak Ibu. Ada yang namanya merge citation, gitu. Bapak Ibu pasti mungkin di tengah jalan akan yang namanya proses kebuntuan. Saya mau nambahin berapa lagi ya Mbak referensinya, mau nambahin berapa lagi. Itu Bapak Ibu bisa gunakan trik ini. Salah satunya adalah mensitasi dari beberapa penulis. Itu sering terjadi ya kalau Bapak Ibu lihat citasi ini kok mensitasi banyak banget, penulis ini kok mensitasi citasinya dalam satu kalimat banyak banget. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Contohnya, ini kita coba lagi online participation lah, yang sudah dalam bahasa Inggris. Ya, kita coba nih online participation. Ambil satu kalimat dulu yang berbahasa Inggris. Oh, ini sama pembahasannya. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti pembahasannya terpisah ya Bapak Ibu. Ya ini online participation nggak ada nih. Online sendiri, participationnya sendiri. Oke. Anggaplah kita contoh, ini sebatas contoh saja Bapak Ibu. Kita ambil satu kalimat. Kita ambil satu kalimat, pastekan di sini. Kita sitasi penulis aslinya dulu, sitasi Goto Mendeley. Penulis yang baru kita ambil kalimatnya, kita sitasi dulu.
Selanjutnya, ketika Bapak Ibu mungkin scrolling di papernya, oh ternyata ini membahas topik serupa dengan kalimat tersebut. Itu bisa kita lakukan insert citation lagi. Kemudian klik lagi penulis berikutnya. Berulang lagi, klik lagi go to Mendeley, kemudian lanjut ke penulis berikutnya. Itu boleh Bapak Ibu. Ketika sudah seperti ini, itu kita mensitasi atau mengambil tulisan orang lain. Misalkan kita sudah mengambil tulisan si Malta, ternyata si Lintang Sari sama Kuzior ini itu juga membahas topik serupa. Nah, itu bisa kita ambil. Kita langsung ambil aja citasinya, si penulisnya aja langsung kita ambil. Tapi kalimatnya bisa kita cukup mengambil dari Malta karena isinya atau maknanya sama. Kecuali kalau memang itu Bapak Ibu merangkum dari Malta sama Lintang Sari sama Squeezoner ini, Kuzior ini bisa melengkapi gitu, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, itu Bapak Ibu bisa silakan dirangkum itu juga boleh gitu ya. Yang penting adalah Bapak Ibu jangan asal citation, asal citasi yang penting ada aja. Terus asal citasi itu tidak diperkenankan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika sudah citasi seperti ini Bapak Ibu Ibu tinggal blok aja biar nanti rapi, kita kita gabungkan ya, cukup di blok tiga-tiganya. Kemudian otomatis di sini ada merge citation. Kalau di MacBook di sebelah kanannya insert edit itu ada merge. Nanti merge citation kita klik, otomatis dia langsung kegabung sendiri. Bapak Ibu nggak perlu manual lagi gitu. Gitu ya. Jadi nggak perlu dihapus satu persatu manual gitu kan, capek Bapak Ibu. Waktunya nanti terbuang banyak. Ini gunakan merge citation atau Bapak Ibu juga bisa citasinya sekali dayung. Nah, kalau citasi sekali dayung itu kayak gini Bapak Ibu. Insert citation, go to Mendeley, kita udah menandai tuh paper mana yang membahas topik serupa lah istilahnya gitu ya. Oh, ternyata si ini sama ini membahas empat-empatnya ini membahas topik serupa gitu atau kalimat serupa lah di dalam empat-empat ini. Kita udah ngasih tanda dulu. Baru langsung tuh ketika insert citation Bapak Ibu cukup sorry. Insert citation lalu kita coba insert citation, go to Mendeley, baru kemudian Bapak Ibu klik banyak itu boleh. Dengan cara kontrol, arahkan kursornya ke beberapa titik, boleh berurutan gitu ya. Asalkan itu sudah Bapak Ibu ketahui bahwa ada kalimat serupa di paper-paper tersebut. Nah, baru site cite kayak gitu kan Bapak Ibu site. Dia otomatis akan tergabung sendiri. Jadi nggak perlu merge citation. Mbak kalau saya mau ngapus si Bonal gimana gitu. Cukup Bapak Ibu edit citation. Nah, siapa nih yang mau dihapus? Si Bonal katanya. Kita hapus bonalnya. Hapusnya di sini, Bapak Ibu. Oke. Hilang kan? Jadi nggak boleh ngapus sendiri gitu ya. Nah, ngapusnya tetap edit citation. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti Bapak Ibu di akhir, saran saya di akhir daftar pustakanya saja baru diinput. Tapi kalau Bapak Ibu lebih suka menginput atau menginsertkan daftar pustaka itu di awal juga nggak masalah gitu ya. Tinggal insert bibliografi, otomatis dia akan mendeteksi. Kalau Bapak Ibu tadi citasinya manual, dia nggak akan ikut. Nanti Bapak Ibu capek tuh menuliskan scatter satu per satu. Nanti ada typo kan capek ya. Pakai aja Mendeley Bapak Ibu. Otomatis dia akan mendeteksi sendiri. Gitu Bapak Ibu. Nanti kalau mau ganti style, tinggal ganti-ganti aja sesuai permintaan gitu ya. Kemarin saya nemuin ada salah satu jurnal dari BMC itu, dia minta ketentuan sendiri, ada subscription dan sebagainya, kita cari nanti di situ Bapak Ibu. Di Mendeley punya installed banyak banget citationnya. Kalau kurang lengkap, tambahkan di bagian get more style. Nanti Bapak Ibu search apa yang diminta. Misalkan BMC. Nah, tinggal Bapak Ibu cari. Oh, ini kan nama jurnalnya ya Bapak Ibu ya. Ya, setiap jurnal kadang ada yang membuat citasi sendiri, jenis citasi sendiri juga ada kayak gitu. Tinggal Bapak Ibu cari. Oh, ini farmakologi, taksologi, install. Dah, setelah itu
klik installate gitu ya. Kemudian searching BMC farmakologi dan taksiologi use this style. Sudah, ketika sudah use this style, kita klik dan nanti otomatis dia akan berubah sendiri, Bapak Ibu. Nggak perlu kita blok, nggak perlu kita edit kan, gitu. Begitu Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan. Tadi ada Bapak, Bapak apa tuh Ibu? Bapak Sylvester kayaknya ya, tadi mau bertanya. Iya, Bagaimana Bu. Pak? Ya. Ya, tadi yang saya mau tanyakan yang tadi yang citasi lebih dari 2 sumber itu, Hmm? ternyata selama ini saya manual. Hmm. Tapi setelah Mbak menerangkan, oh mudah untuk ini digabung dan otomatis kayak gitu. Ya sudah, Mm-mm. pertanyaan saya Gabung jadi aja hilang. langsung Bapak. Tapi kalau ada, kalau ini yang kan kita di awal kan kita entry manual untuk katakan lagi nih peraturan menteri kayak gitu ya, peraturan menteri lingkungan nomor begini-gini kayak gitu. Itu kalau kita citasi yang itu gabung dengan yang versi jurnal misalnya, nggak ngaruh ya, dia tetap ikut ya. Bisa Bapak, tetap bisa disitasi, Nggak ngaruh ya. cuman mungkin Heeh, agak kurang nyaman ya ketika digabungkan. Bisa heeh. bicara sendiri-sendiri dulu. Semisal Ah, Permendik bla bla iya. bla menyampaikan apa yang didukung dengan penulis yang siapa, kayak gitu boleh Bapak. Hmm, Gitu. hmm. Jadi dia terpisah pembahasannya begitu. Ya, misalnya kayak 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 kategori UMKM kan berdasarkan undang-undang Menteri UMKM ya. Itu Mm-mm. kan kita entry manual undang-undangnya di situ. Lalu Mm-mm. nanti kan kita ngambil jurnal yang bicara tentang microfinance misalnya kayak gitu ya. Ya, Nah, itu betul, kan dua betul. sumber yang berbeda, satu yang manual, satu yang otomatis kayak gitu. Ah, itu Bapak peraturan perundangan juga dimasukkan ke Mendeley nggak? Iya, 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 Ah, dimasukkan iya. secara Tetap itu manual. nanti otomatis. Ya, walaupun nanti add entry manually, tapi kan nanti di Ah, Word-nya Bapak juga insert ah. citation. Hmm, Jadi insert karena citation. yang saya coba-coba kemarin saya kendala karena kan paling tidak kan kalau dia otomatis kan urutan tahunnya akan tahun tertua baru ke termuda ya. Nah, seperti yang tadi muncul itu. Oh ya, jadi Hmm. kalau Hmm. dia peraturan perundangan, Bapak, itu apa namanya lebih baiknya tidak menggunakan citasi merge citation. Jadi sendiri-sendiri. Ah, Jadi biar nanti tahunnya jelas. Ini Permendikbud tahun hmm. berapa gitu. Jadi Hmm. tinggal I see. Permendikbud bla 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 menyampaikan bahwa nana yang didukung dari eh, Christopher gitu. Iya, 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 I see. Begitu. Iya, Jadi iya. tidak digabung. Lebih baiknya tidak digabung. Kecuali kalau itu sama-sama artikel atau Bapak mensitasi buku dan artikel itu. Hmm. Oke, oke. Makasih, Bu. Sama-sama Bapak. Oke. Bagaimana Pak Basri? Ya Mbak, saya mau tanyakan tadi masalah mengenai parafrase. Mhm. Eh, Tadi Mbak kelihatannya memang parafrase itu tidak menggunakan tuyul ya, Tidak. mengolah sendiri ya, berimajinasi gitu ya. Betul. Hmm. Iya, betul Bapak. Jadi eh, apa namanya? Parafrase itu lebih baiknya memang hasil olahan sendiri, Bapak. Kan kita ngambil tuh mengkutip dari penulis orang lain. Kita ambil aja intisarinya, apa yang dia sampaikan, gitu ya. Contohnya ini, tadi ada satu kalimat panjang gitu. Padahal intinya cuman pembelajaran online itu perangkatnya adalah digital, gitu. Udah ngomonginnya kayak gitu. Ya sudah kita ambil intisarinya aja, kemudian bahasanya parafrasenya kita sesuaikan dengan pembicaraan sebelumnya, kalimat sebelumnya, agar apa nanti kalimat itu kohesinya jelas. Per paragraf itu nanti runtut, per kalimat nyambung, per paragraf juga runtut, begitu pembahasannya. Gitu Bapak. Nah, kalau misalkan Bapak menggunakan AI begitu ya, menggunakan tuyul kalau mau melakukan begitu ya, boleh-boleh saja mau melakukan pakai tuyul.
Tapi kita memang tekankan bahwa tidak boleh dipastekan biasa. Harus diparafrase lagi. Tuliskan, ambil intisari apa yang disampaikan dari si tuyul, pastekan di dalam tulisannya Bapak Ibu, begitu. Jadi tidak boleh dibawa paste biasa. Kenapa? Karena hasil jawaban dari AI itu kan biasanya di belakang ada codingannya ya Bapak, karena dia dirumuskan berdasarkan coding gitu. Nah, di situ yang akan terdeteksi hasil AI-nya, begitu Bapak. Nah, begitu Bapak. Jadi lebih baiknya memang parafrase manual saja, begitu. Karena nanti bahasanya, bahasa manusia, bahasa Bapak itu akan berbeda dengan bahasa AI. Gitu. Akan lebih mudah dipahami kalau si penulis yang menuangkan bahasanya sendiri. Begitu Bapak. Iya, iya. Oke, Moga. Bapak. Hmm. Tadi misalnya kita mensitasi apa terdapat 23 apa namanya tadi? Misalnya suku katanya online writing. Mhm. Setelah itu kita masuk ke inti terdapat misalnya 23 ya. Jadi berarti kita harus baca semua dulu itu ya untuk bisa menyesuaikan dengan selera kita gitu. Oh, nggak usah. Jadi kayak tadi Bapak, Bapak cukup ambil kata kuncinya. Contohnya tadi online learning ya. Kita coba online deh, online learning. Nah, di sini kan dia ada showing match. Ini sedikit sekali. Mana nih? Hmm. Contohnya ini deh. Ini yang banyak. Ini kan kita bicara soal online misalkan. Nah, di situ ada showing match 31 sampai 34. Artinya pembahasan kata kunci itu disebutkan sebanyak 34 kali, Bapak, di dalam satu paper. Bapak tidak perlu membaca keseluruhan untuk mencari kalimat mana yang cocok. Tinggal klik next aja, dia otomatis kan mengarahkan ke kalimat-kalimat yang terblok kata kuncinya. Ya kan, di sini. Lihat satu kalimatnya saja, copy dulu kalau mau diterjemahkan. Di copy, diterjemahkan, kita pahami. Oh, nggak relevan, kita skip. Kita cari yang lain. Begitu, Bapak. Nanti pun terjemahannya bisa pakai Word tadi. Pakai klik kanan translate. Begitu. Jadi nggak usah dibaca keseluruhan, Bapak. Nanti malah capek, gitu kan. Nah, ini kan ada namanya tuyul, ada tuyulnya ini. Si anaknya tuyul ini kan kita gunakan, apa namanya, pencarian keywordnya di bagian search itu. Begitu, Bapak. Itu lebih memudahkan. Nanti tinggal fokus pada kalimat mana yang membahas kata kunci yang kita cari. Begitu, Bapak. Oh jadi langsung nanti akan terblok ya yang itu Betul. dari Betul 34 sekali. itu. Betul. Ini otomatis dia akan memberikan warna highlight. Coba online learning ya kita tambahin. Dan nggak kelihatan nih. Nah, dia otomatis kayak gini. Kita kan ngasih kata kunci nih di pojok kanan, online learning gitu kan. Nah, dia otomatis akan mengarahkan. Tadi ada 34 karena dia pembahasannya online saja. Nah, ini showing match 1 sampai 9. Berarti di paper ini dibahas 9 kali apa namanya online learning. Kita tinggal showing match aja next atau kalau mau kembali ke previous. Next di sini. Oh, the overall bla bla bla. Ini kita lihat satu kalimat aja. Kalimatnya relevan nggak? Kalau misalkan relevan, apa kalau bahasa Indonesianya oke, kita apa namanya? Kita jadikan itu kalimat untuk disitasi, Bapak. Jadi kita copy nih kita blok, kita copy, bawa itu ke dalam paper kita, pastekan dulu, ya. Ini kenapa nih? Oh, citasinya kena. Pastekan dulu, kemudian kita bahasa Inggris kan, bahasa Indonesia kan, gitu kan, biar memudahkan ya dalam membaca, biar mengartikannya lebih mudah lah kita. Nah, setelahnya baru kita parafrase. Parafrasenya singkat aja, ini bahas apa? Karena menunjukkan bahwa pembelajaran online bekerja seperti halnya offline, yang tidak selalu berarti pembelajaran bekerja untuk setiap saat, dalam setiap konteks. Nah, berarti intinya adalah konsep atau sistem pembelajaran online itu sama seperti pembelajaran offline, misalnya dalam waktu, misalnya gitu kan. Kita tinggal nulis aja konsepnya seperti apa. Contohnya, sistem sistem pengajaran misal. Pengajaran
pengajaran online sama dengan offline. Nah, inti singkatnya itu konsepnya. Kita hapus kalimat yang kita copy, kemudian sisakan tulisan yang sudah kita parafrase, baru kemudian kita insert citation. Go to Mendeley. Dia otomatis ngeblok itu. Paper yang baru saja Bapak buka, yang baru Bapak ambil kalimatnya otomatis keblok. Gitu. Oh, ini enggak kebaca. Coba saya ulangi lagi ya. Insert citation, go to Mendeley. Nah, di sini baru kemudian cite cite. Gitu, Bapak. Jadi, kita gunakan Mendeley itu. Anak-anak tuyulnya tadi gitu ya, di Mendeley. Itu digunakan untuk memudahkan Bapak screening cepat lah istilahnya gitu. Mencari, apa namanya, kalimat mana yang relevan untuk kita citasi. Begitu, Bapak. Bapak Basri. Ya, nanti yang agak lama nanti itu kita berimajinasi di situ dengan kalimat yang dari itu tadi. Iya, betul gitu. Emang agak apa namanya kadang yang bikin lama di situ, tapi sensasinya Bapak itu nanti Bapak akan menikmati di situ kan. Karena proses apa menulis, merangkai kata gitu lama-lama akan leluasa, apa ya, luwes gitu lah istilahnya. Oke. Bu Nurmiati, bagaimana Ibu? Izin Mbak Wiwi, ini saya coba buka Mendeley saya, lalu Ya, mengikuti seperti instruksi Mbak Wiwi, tapi kok saya nggak bisa copy ya kalimatnya. coba share screen. Oke, baik. Ya, Ibu. Dah, Ya, misalnya saya kan, misalnya anggaplah ini ya, ini nggak bisa saya copy. itu ke copy. Ibu blok, coba. Ibu blok Ah, dulu. Di blok satu kalimat. Ibu arahkan kursornya. Kursornya dari ke kiri ke kanan. Mungkin ditarik. Gitu. Kayak ngeblok tulisan. satu-satu aja Mbak. Coba di blok. Karena ibu ngebloknya per kata itu. Coba ditarik. Tarik dari kiri. Ya, itu ada gambar. Nah, ada garis kayak gitu. Sekarang waktunya ngeblok, Bu. Coba di blok. Tarik. Klik kirinya tekan. Apa namanya? eh Tekan klik kiri. Nah, kayak gitu. Ah, nggak bergerak. Oh, nggak bergerak. Ah, ah. Coba itu tadi. Gitu, Ibu. Betul. Nah, iya betul. Kayak gitu, Ibu. Jadi Ya, ini kan mau ke kanan. ya, sekarang ke kanan, ke kanan. Coba. Jadi, Bu, tekan klik kiri. Ah, ah. Oh, ini gini Tarik ya. ke kanan. Betul. Kayak gini Sip. ya. Ah, ah. Betul. Baru di copy. Copy. Klik kanan, copy boleh. Atau misalkan Ctrl C boleh. Ctrl C misalnya ya. Mm-mm. Oh, kayak gitu ya. Baru saya copy yang seperti tadi ya. Coba saya coba sendiri Betul, dulu betul. ya, Mbak Budi Coba, ya. boleh di Baik. copy. Oke. Oh iya, sudah bisa. Sudah bisa? Ya, Ya, baik. nanti pokoknya Ibu arahkan kursornya. Ibu Mm-mm. pakai mouse atau enggak? Enggak. Oh, enggak apa-apa. Ibu nanti arahkan kursor mousepadnya di situ, yang kursor Mm-mm. dari Mm-mm. itu. Kemudian kalau kursornya sudah di corruption, sebelum kata corruption, anak panahnya sudah corruption, kemudian tekan klik kiri, jempolnya di kiri, tekan klik kiri, lalu kursornya arahkan ke kanan. Ke kanan, tarik ke kanan, Ibu. Belum lincah. Nggak apa-apa. Nanti saya coba lagi Ya, ya. kalau enggak, Tuh. mudahnya pakai mouse biar Iya. gampang. Ya, Iya, baik. Oke. ya Ibu. Ya, Yuk, nanti kalau ada kesulitan, kabarin lagi ya. Mbak Biwi. Siap, Ibu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Kalau belum, mungkin saya ngasih satu lagi.
Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada satu yang terlewat ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah insert references atau insert daftar pustaka di awal, nah itu nanti ketika Bapak Ibu nambahin citasi lagi di body text-nya atau di introduction, di discussion begitu ya, itu nanti otomatis ikut ketambah Bapak Ibu. Contohnya ini kita rubah dulu, kita hitung berapa citasi yang sudah kita tambahkan. Tuh, 12 ya Bapak Ibu. 12 citasi. Coba kita tambahin insert citation, go to Mendeley. Kita pilih yang lain. Oke. Nah, di sini ada 13. Kita lihat di daftar pustaka, Bapak Ibu. Di situ pun juga ada 13, Bapak Ibu. Ada 13 daftar pustaka. Tetapi ketika itu otomatis ya. Jadi kalau di body text-nya Bapak Ibu mau nambahin gitu ya, dia referensinya di bagian daftar pustaka ikut ketambah. Kecuali kalau Bapak Ibu menghapus. Angka 13 coba ya, citasi ke 13 ini kita hapus. Dia di daftar pustaka nggak akan ikut. Ini, dia akan stay di sini. Nah, ini lagi-lagi kita tekankan jangan dihapus manual. Tapi caranya adalah Bapak Ibu cukup refresh saja. Di sebelah kanan itu ada refresh Bapak Ibu. Nah, hijau-hijau ini kita refresh. Otomatis hilang. Gitu. Jadi cukup di refresh aja. Kalau ada kesalahan di undo, boleh. Kalau misalkan tadi apa namanya? Ada yang mau dihapus lagi di bagian sini gitu kan? Ya tinggal diedit aja. Misalkan si quizernya dihapus gitu kan? Nah, ini otomatis hilang. Gitu. Tapi di daftar pustaka dia akan tetap muncul, terhitung 11. Maka silahkan di-refresh. Gitu. Ini nggak mau. Oh, berarti udah oke. Ya, udah 11 ya berarti ya, kayak di situ. Jadi silahkan Bapak Ibu klik refresh gitu nggak? Gitu. Apa namanya kalau misalkan mau mengedit, lagi-lagi jangan manual Bapak Ibu. Kalau ada huruf besar di daftar pustakanya, itu mengeditnya tetap di Mendeley. Semuanya tetap di Mendeley. Begitu, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau Bisa ulang, didiskusikan? Mbak, itu mengenai dalam satu paragraf ada beberapa penulis di situ. Oh, boleh. Gimana Boleh Pak? sekali, Bapak. Dengan senang hati. Saya akan mengulang. Coba ya, sebentar. Nah, contoh. Ini saya coba ganti dulu. Ya, contoh misalkan di sini. Pandemi COVID-19, pembelajaran pandemi lah. Kita coba bahasa Inggris kan pandemi. Kita blok kata kunci itu, kita bahasa Inggris kan, review language translate, translate selection ya Bapak Ibu. Kalau mau translate dokumen bisa sebenarnya. Satu keseluruhan paper utuh bisa Bapak Ibu. Cuman memang nanti akan merusak citasi. Jadi kita tidak sarankan di situ. Ya, lalu kita translate selection, kita ganti ke bahasa Inggris, kita copy, bawa itu ke Mendeley, kita cari, kita mulai. Nah, ini misalkan, kita ambil satu kalimat, oke, oke, coba ini. Ya, kita ambil satu kalimat yang membahas COVID. Coba ini aja ya, satu kalimat. Mbak, kalau dua kalimat boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Tapi nanti dalam parafrase usahakan eh, parafrasenya dibuat dalam satu kalimat saja, begitu. Nah, anggaplah ini sudah terparafrase ya, Bapak Ibu. Mhm. If you approve, oke. Ya, anggaplah ini sudah terparafrase, kita tandain dulu. Nah, Bapak Ibu ternyata ketika membaca paper lain, ternyata itu disebutkan dari beberapa references, gitu, beberapa eh, s- sumber begitu. Bapak Ibu bisa insert citation, go to Mendeley. Boleh kita mulai dari citasi satu per satu itu boleh. Site satu, kemudian insert citation lagi, go to Mendeley lagi, site gitu kan, lagi misalkan. Ini site seperti ini
harus dipastikan kalau di dalam papernya itu juga membahas kalimat yang mirip ya Bapak Ibu. Jangan asal sitasi. Ini karena contoh saja kita kita copy apa sitasi sembarang. Tapi aslinya nggak boleh ya Bapak Ibu. Harus pastikan kalimat itu dibahas juga di banyak paper. Contohnya ini, ada tiga ya, ada Goni, Syah, sama Al-Sofi. Kalau sudah seperti ini, kita blok keseluruhan, otomatis yang tadinya insert akan berubah ke merge citation. Nah, kalau sudah merge citation, kita klik. Nah, dia kegabung sendiri Bapak Ibu, Al-Sofi, Goniwi, sama Sah. Otomatis kegabung. Jadi nggak usah manual, ngapus satu-satu, eh, kurungannya dihapus gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan cara sekali dayung. Ya, kalau saya bilang sekali dayung. Caranya adalah pastikan dulu di Mendeley ada beberapa sitasi yang sudah kita istilahnya kita tandain dulu. Tandainnya boleh kasih bintang kayak gini kan, klik kanan bintang, marks favorit gitu kan. Mungkin ada beberapa. Saya contohnya ini deh. Kita kasih bintang dulu. Anggaplah ini membicarakan hal yang sama gitu ya. Buat nanti memudahkan ketika Bapak Ibu dalam mensitasi. Iya, sudah. Nah, kemudian, oh ternyata saya mau sekali dayung nih Mbak insertnya. Insert citation, go to Mendeley gitu ya. Arahkan Bapak Ibu tekan kontrol, di keyboardnya tekan kontrol. Arahkan kursornya ke sini, kita klik gitu ya. Selanjutnya ke sini, ke apa sitasi kedua, lalu ada lagi mungkin si Halil gitu. Dia tiga. Setelah itu langsung cite Bapak Ibu. Nah, otomatis dia akan kegabung sendiri tanpa harus di merge citation. Begitu Bapak? Maksud saya tadi Mbak itu terpilihnya tadi Boni satu, satu, tiga itu tuyul yang pilihkan kita kah atau kita sendiri yang Kita memilih? sendiri. Tetap kita Bapak. Jadi nanti Bapak yang mengarahkan, Bapak tekan kontrol, kemudian arahkan ke beberapa apa namanya? Ke beberapa referensi di sini. Gitu. Ini yang mengarahkan Bapak sendiri. Itu mengarahkannya adalah dipastikan bahwa di dalam papernya atau di dalam isinya sudah ada yang membahas hal serupa. Nyerempet-nyerempet dikit lah, nggak harus sama persis begitu ya. Yang penting adalah secara konsep konsep secara umum dia membahas hal serupa. Baru tekan kontrol, kemudian arahkan ke beberapa, lalu cite cite. Begitu Bapak. Bagaimana Pak Basri? Ya oke lanjut dulu Mbak. Siap, Bapak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, Pak Agus. Bagaimana, Pak Agus? Ya, mohon izin untuk jumlah paragraf. Kalau kita pakai teknik yang diajarkan tadi, setiap kalimat dari anatomi, setiap poin dari anatomi itu kita kembangkan menjadi satu paragraf. Apakah itu berarti dalam introduction nanti bisa sampai, kalau saya baca anatomi kan introduction nanti ada tiga komponen itu. What is known, what is unknown, sama how and why. Berarti kurang lebih bisa 10 paragraf. Apa memang idealnya itu untuk introduction itu 10 paragraf begitu atau bagaimana? Oke, siap, Bapak. Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi, em, izin langsung menjawab ya, Bapak. Jadi, apa yang sudah kita buat di dalam anatomi, mungkin di awal kita menjadikan dia sebagai kalimat paragraf pertama gitu. Ide pokok di dalam paragraf begitu ya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan itu bisa kita gabung. Contohnya, kalimat pertama online learning tadi, kemudian dengan kalimat kedua di anatominya, ternyata bisa dipadatkan menjadi satu paragraf saja. Itu boleh. Jadi, tidak menutup kemungkinan, bukan berarti apa yang kita, 5 tulisan atau 5 kalimat yang sudah kita buat menjadi di dalam anatomi tadi, itu menjadi 5 paragraf, itu tidak, Bapak.
Cuman lebih gampangnya tadi kami mencontohkan, anggaplah itu kita membuat anggapan awal bahwa itu menjadi ide pokok di dalam paragraf dulu. Itu untuk menghantarkan saja gitu. Tapi ketika sudah membuat papernya, oh ternyata misalkan soal pembelajaran online bukanlah metode baru, ternyata ini relevan untuk dipadatkan di paragraf pertama, itu bisa saja. Kemudian baru di poin ketiga itu menjadi paragraf kedua, begitu. Boleh, boleh saja, Bapak. Karena memang di dalam introduction salah satunya itu kita apa namanya, di dalam introduction itu kalau bisa jangan terlalu panjang. Jadi cukup 1 sampai 1,5 halaman. Yang penting adalah 3 poin atau 3 komponen what is noun, unknown, dan how and why itu terpenuhi di dalam sana. Gitu. Jadi mau itu nanti mungkin poin anatomi di dalam anatomi 1, 2, 3 itu masuk di dalam satu paragraf misalkan atau 2 paragraf sendiri untuk 3 poin tadi itu enggak masalah Bapak. Begitu. Begitu Pak Agus? Iya, terima kasih. Ya, Tapi secara sama. umum mohon penjelasan. Kadang saya mikir, ini introduction saya ini jumlahnya sudah cukup apa belum? Apa terlalu panjang, apa terlalu pendek? Kadang mentok mikir di situ. Sudah pendek saya panjangkan, loh kok terlalu panjang, dikurangi lagi. Begitu. Nah, Nah, itu baik Bapak. bagaimana? Siap, Bapak. Kalau begitu, Bapak, di awal itu jangan terlalu fokus pada ini saya harus berapa dulu. Tuliskan sesuai sesuai dengan apa yang kita inginkan dulu. Kita tidak ada batasan. Tidak ada yang membatasi itu dulu. Nanti seberapa banyak itu halaman, itu kan kita bisa sederhanakan di belakang, gitu ya. Kalau saya sih mungkin lebih enaknya itu tulisannya banyak, apa bisa langsung kita ringkas daripada tulisannya sedikit nanti kebingungan untuk menambahkan. Begitu. Bapak, misal karena di jurnal-jurnal itu kan ada batasan minimum ya, minimum sekitar 3.000 4.000 kata. Nah, maksimumnya sekitar 10.000 lah, 10.000 kata itu sudah cukup. Gitu itu mungkin kalau 10.000 berarti di berapa halaman tuh? 15, 20, 15an lah, 15 halaman itu sudah cukup untuk semua dari awal sampai akhir itu boleh. Begitu Bapak. Gitu. Jadi kalau di awal, ketika sedang menulis di awal, tidak perlu dibatasi dulu. Nggak apa-apa, misalkan introduction-nya 2 halaman dulu nggak masalah. Kan nanti di akhir kan Bapak melakukan screening. Oh ternyata poin ini nggak terlalu penting, bisa kita padatkan gitu. Begitu Bapak. Atau enggak kalau misalkan memang Bapak mau membatasi dari awal, mungkin begini, introduction cukup dibatasi 1,5 halaman saja. Itu 1,5 halaman sudah maksimal. Nanti sisakan untuk metode dan discussion. Discussion itu kalau bisa banyak ya. Banyaknya mungkin ya 2 halaman lah, 2 halaman untuk menginterpretasikan hasil penelitian dan juga menjawab gap gitu. Seimbang gitu Pak Agus. Oke, Pak Agus. Oke, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Agus. Baik, sama menjawab kalau ini permasalahannya terkait solusi dalam memahami kalimat-kalimat di Mendeley gitu ya. Nah, mungkin bisa gunakan tadi lewat Word. Kita copy dulu salah satu kalimat yang mungkin anggapan kita ini layak gitu. Kita pastekan di Word dulu, kita translatekan. Itu boleh. Atau Bapak bisa menggunakan yang namanya DeepL Desktop. DeepL for Desktop. Nah, nanti itu Bapak bisa download, kemudian tinggal diblok aja kalimat mana, kemudian lalu Ctrl CC. Itu boleh Bapak. Nanti silahkan di-download. Tapi kalau laptopnya, kadang kan suka error tuh laptop kita kalau keberatan, nah gunakan aja Word yang lebih sederhana, lebih ringan karena itu bawaan dari Word kita gitu ya. Gunakan itu, copy kalimatnya, kalimat kita tertentu yang kira-kira membahas hal serupa, kemudian bawa di Word kita baru ditranslate. Begitu Pak Agus? Oke, siap. Baik. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada kesulitan?
Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya alihkan ke Mas Wiam. Itu ya. Satu lagi, Mbak. Oh, boleh Pak Basri. Misalnya rumus, Aha, kita copy paste bisa nggak itu, Mbak? bisa. Langsung kita ambil. Oh, copy paste dari teks ya? Iya, dari artikel yang sudah ada di situ rumusnya, kita ambil itu untuk masukkan di artikel kita. Sebenarnya bisa Bapak, cuman kadang agak sulit ya, agak apa namanya, kalau wordnya berbeda begitu, nanti agak rusak begitu ya. Nanti solusinya bisa ditulis ulang gitu, atau dibuat dalam bentuk gambar gitu Bapak. Kalau kesulitan sebenarnya bisa di copy paste. Cuman kalau atau begini mungkin agak ribetnya gini Bapak. Jadi kalau Bapak punya filenya yang belum dimasukkan ke Mendeley, Bapak Bapak ekspor ke dalam Word baru kita ambil rumusnya. Begitu Bapak. Ya, misalnya artikelnya sudah dalam Mendeley. Nah, Haha. di situ di artikel itu kan ada rumus ataupun gambar yang kita mau Hmm. pakai. Kalau gambar Gimana? boleh juga, cuman nanti kita copy aja gitu. Tapi mungkin pakai agak cara yang lebih ribet ya Bapak adalah dengan cara Bapak punya PDF-nya, ekspor dulu atau buat dulu menjadi Word, baru bisa kita ambil gambarnya. Kalau di Mendeley itu dia agak susah sih, agak susah mengcopy gambar. Setahu saya ya Bapak ya, setahu saya agak susah mengcopy gambar. Kalau dia tabel pun dia hanya membaca isi di dalam tabelnya saja, tidak dengan garis-garisnya gitu. Tapi nanti kalau bisa boleh dicoba Bapak, gitu. Nah, nanti, Jadi kalau mhm. Gimana jadi Bapak? kalau seperti kasus seperti itu, gambar pun ataupun rumus harus tulis sendiri ya, Mbak. Iya, contohnya kayak gini kan yang dimaksud Bapak. Saya share. Seperti ini ya Bapak ya. Ah, ini kan hasil resultnya. Kayak gini bukan Bapak. Contohnya ini gambar atau tabel gitu ya. Coba Ini kan cari dalam, rumus. Ada rumus kah? ini ada rumusnya nggak ya? Oh, ini nggak ada rumusnya sih Bapak. Oke, nggak ada rumusnya. Tapi kalau dia dalam bentuk rumus gitu, ini the analysis result sample, dia nggak ada rumusnya sama sekali. Tapi kalau misalkan rumus, misalkan dalam bentuk kayak gini ya, itu kalau di copy, dia hanya membaca tulisannya. Kadang garis atau simbol itu nggak terbaca dengan jelas. Tapi semisal bisa di copy, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau agak kesulitan, memang caranya agak sedikit ribet adalah dengan cara kita lihat dulu file Kalau aslinya. print screen, Gimana Pak? print screen. Ya, print screen dalam bentuk gambar ya berarti ya. Itu yang tadi saya maksudkan. Jadi dipotong dalam bentuk gambar, kemudian ditempelkan di paper Bapak gitu. Cuman sebutannya nanti figur gitu. Atau tadi agak ribetnya adalah ini, buka filenya open containing folder. Oke, open containing folder. Kemudian baru di klik kanan, nanti open with-nya dengan cara Microsoft Word gitu. Nanti baru bisa diambil. Nah, ini oke. Ini Word-nya terlihat nggak, Bapak? Nah, kalau sudah seperti ini, sudah apa namanya? Sudah terconvert dalam bentuk Word, baru bisa kita ambil tabelnya. Itu kan lebih mudah ya, Bapak. Nggak terlalu rumit. Rumus-rumusnya bisa kita ambil. Begitu, Bapak. Jadi citasinya bagaimana, Mbak? Nah, ini kan tabelnya sudah bisa kita ambil. Sitasi ini, dia masih kebaca kayaknya, Pak. Oh, ini sudah diedit dalam bentuk. Ya, coba sitasinya. Sitasi dari penulisnya ini, Bapak, maksudnya. Yang tadi di print screen itu. Yang di, oh, untuk sitasi ini, memang di bawahnya nanti diberikan sumber. Sumbernya sitasi apa, kayak gitu, Bapak. Nanti tabel atau gambar atau rumus, kemudian di bawahnya sumber titik dua sitasi begitu.
Bisa contohkan, Pak? Contohnya, boleh. Sebentar. Contohnya ini saya mengambil dari sini ya. Ini anggaplah tabel yang saya citasi. Dalam bentuk itu, hmm, saya pepetin dulu. Search ya nanti Bapak. Ini kita nih, single. Ya, baru nanti citasi. Sumbernya apa? Insert citation, go to Mendeley. Baru ini citasi, cite. Nah, seperti ini Bapak. Begitu Pak. Begitu Bapak? Oke, lanjutin, Mbak. Siap. Gitu nggak ya? Jadi nanti boleh dicoba Bapak Basri. Ya, Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu atau ada kesulitan? Mbak Dewi, Boleh? J, tadi ke merge citation lagi itu nanti otomatis tahunnya sudah mengurutkan ya kalau kita pakai merge citation. Ya, betul Ibu. Coba ya, kita tunjukkan lagi. Nah, di sini. Oh, sebentar. Ini kan Nah, di yang sini Ibu. contoh ini kan masih, oh ya yang, Ya, dia langsung mengurutkan. Nah, mengurutkan ini memang tergantung style Ibu. Jadi kalau stylenya Mhm. adalah American APA, dia mengurutkan berdasarkan abjad dan tahun. Tapi oh kalau ibu dalam bentuk yang lain, diam saya contohnya apa ya? Vancouver. Oh, ini 4,5. Nah, kalau udah dalam bentuk angka, biasanya mengurutkan berdasarkan em, yang baru saja disitasi. Jadi mengurutkannya berdasarkan sitasinya yang terbaru yang mana, gitu. Bukan baik berdasarkan abjad, begitu, Ibu. ya. Tapi ketika kita memilih beberapa jurnal yang kita pilih kan kita nggak usah mikirin itu ya. Jadi Nggak usah. otomatis nanti ketika di merge dia akan disesuaikan dengan stylenya kemudian udah otomatis ya. Betul, betul. Dia Nah style ya baik. otomatis, nggak usah memikirkan hal itu, Ibu. Terima kasih Mbak Wiwi. Oke, sama-sama Ibu. Oke. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Semisal tidak, mungkin saya akan serahkan ke Mas Wiam gitu. Monggo Mas Wiam. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wiwi atas materinya malam hari ini. Cukup menarik begitu ya Bapak Ibu. Eh, dari kemarin-kemarin mungkin kita baru mempersiapkan. Nah, malam hari ini adalah mungkin kegiatan intinya, di mana intinya kita adalah menulis paper. Tentunya menulis paper dari kerangka apa yang sudah kita buat kemarin. Nah, maka dari itu karena malam hari ini tadi adalah sesi yang sangat teknis begitu. Mungkin ketika Bapak Ibu menyaksikan, wah sepertinya mudah. Tapi ketika Bapak Ibu mencoba, pasti akan lebih mudah lagi. Nah, maka dari itu nanti silahkan Bapak Ibu bisa praktekkan, bisa terapkan cara-cara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Bibi tadi, yang sudah didemonstrasikan oleh Mbak Bibi tadi, agar Bapak Ibu lebih terbiasa. Mungkin tadi masih ada Bapak Ibu yang agak kagok mungkin masih belum terbiasa, silahkan dipraktekkan. Semakin sering digunakan, semakin sering dilakukan, pasti semua itu akan berjalan mulus, semakin mulus dan semakin cepat dalam penulisan papernya. Oke, baiklah. Begitu ya Bapak Ibu. Dan nanti ketika Bapak Ibu mempraktekkan cara-caranya, kemudian terdapat kendala-kendala teknisnya, atau mungkin Bapak Ibu lupa langkah-langkahnya, dan kalau Bapak Ibu, wah, kalau mau putar materi, video materi lagi, nggak tahu di menit keberapa, nanti silahkan Bapak Ibu bisa tanyakan saja ke kami, bisa melalui Japri Bapak Ibu ke saya ataupun ke Mbak Biwi, nanti akan kami bantu diskusikan, akan kami bantu terkait kendala-kendalanya. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk malam hari ini, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
Mungkin kita bisa akhiri. Tentunya saya dan Mbak Piwi banyak salah kata, salah ucap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya kami ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah waktu istirahatnya. Semoga tidak mengurangi semangat penulisan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin mengakhiri Zoom. Sampai bertemu di sesi selanjutnya.